Selamat pagi para pendengar yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam santapan rohani kita dari Gereja Jemaat Silo Campagaya, edisi Kamis 27 April 2023. Sebagai ungkapan syukur kita pada saat ini, kita akan membuka lembaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga atas penyertaan-Mu. Engkau nyatakan lagi bagi kami sehingga kami bangun pada pagi ini dengan tubuh keberkatan. Sebagai tanda ungkapan syukur kami sudah siap membaca merenungkan bahagian dari firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya kiranya Tuhan mengurapi kami semua agar kami dapat baca, renungkan dan dengarkan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ini ungkapan syukur kami ya Allah, ampuni salah dosa kami yang kami bawa. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Pertama Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, para pendengar yang setia mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada. Adapun tema kita pada pagi ini dipanggil untuk berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membuat perubahan atau membuat hidup jadi berbeda itu adalah suatu yang sangat diharapkan. Kita merasa hidup jadi lebih berarti jika tindakan atau rangkaian kegiatan kita mendatangkan perubahan, menghadirkan sesuatu yang baik. Membuat berbeda, menghadirkan perbedaan dalam konteks beriman sebenarnya adalah sebuah pengungkapan yang disebut jalan hidup kudus orang Kristen yang menanti keselamatan akan dinyatakan pada akhir zaman. Mengarahkan hidupnya untuk nanti memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hidup kudus itu dinyatakan melalui kehidupan sebagai anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsunya. Saudara-saudara yang kekasih, nasihat Paulus dalam suratnya ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang hidup sebagai komunitas kecil yang teraniaya. Kehidupan yang berbeda, kehidupan yang kudus sebagai sebuah ketaatan dan kesetiaan, bukti kemurnian iman, akan menjadi kesaksian yang tak ternilai harganya dan justru
menjadi ganti janji untuk menghadapi perlakuan buruk dari mereka yang membenci pengikut Kristus. Membuat suatu perbedaan yang paling nyata adalah melawan dosa, tidak membiarkan berkuasa dalam hidup ini, dan tidak menghasilkan buah. Kata-kata dari Joyce Meyer berikut mengatakan, membantu kita merenungkan jauh lebih bermakna dalam panggilan kudus. Meskipun Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, Dia marah pada dosa, kejahatan, tetapi Dia bukanlah Tuhan yang pemarah. Tuhan bukan pembenci dosa, tetapi mencintai orang yang berdosa. Dia tidak akan pernah menyetujui dosa dalam hidup Anda, tetapi Dia selalu mengasihi Anda dan ingin bekerja dengan Anda untuk membuat kemajuan dalam hidup kudus di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu yang kami rasakan pada pagi ini. Sebagai tanda syukur kami untuk mengawali aktivitas kami telah mendengarkan bahagian firman kebenaran-Mu. Walaupun itu disampaikan dengan penuh kekurangan, tapi urapi kami semua, berkati kami semua, agar kami boleh menjadikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu di dalam praktik kehidupan kami masing-masing. Terima kasih firman-Mu ini. Bapa di surga, kami mendoakan para pendengar setia santapan rohani kita dimanapun mereka berada. Engkau tetap memberkati mereka, agar semuanya tetap aman di bawah pimpinan Tuhan, dan semakin hari semakin rindu akan firman kebenaran-Mu. Kami pun mendoakan semua hamba-hamba-Mu di jemaat Silo, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang dalam masa tua teguhkan imannya, yang dalam pekerjaan berikan kebijaksanaan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh mencari nafkah dalam kehidupannya seturut dengan kehendak-Mu juga. Anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan Engkau berikan kecerdasan, jauhkan dari kenakalan-kenakalan remaja. Bahkan anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, ya Tuhan Engkau berkati, agar mereka dapat bertumbuh sebagai generasi pelanjut-Mu di tengah ladang-Mu dan di dalam keluarga masing-masing. Bapa di surga, ini rangkaian ungkapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian santapan rohani kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.